walaupun nah, Anda mungkin tidak tahu. Allah maghfirlahuha warhamhuha wa fiharu kan nggak ya, digabung-gabung double seperti itu. Ya, kita memakai Allah maghfirlahu warhamhu wa fiharu sesuai dengan jenis kelamin Anda. Ya, gitu saja. Cari amannya kayak gitu. Ya, karena kan saya sudah niat sebagaimana yang imam bacakan. Iya. Selebihnya yaitu imam yang sudah imam niatkan maksudnya. Ya selebihnya itu pendapat pribadi saja gitu kan. Ya. Kalau misalkan mau pakainya seperti itu, kalau misalkan logikanya gini lah, kita menyamakan dengan jenis kelamin yang kita punya, gitu kan. Nah, baik, itu tentang menyolatkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sejanur Tegar dan rekan saya yang bernama Nurul Huda. Ya, di sini ada pembahasan yang cukup menarik bagi saya. Kita akan membahas apa pada sesi hari ini? Yaitu tentang jenazah. Jenazah? Kaget kan? Harusnya kan jenazah itu orang-orang kesehatan. Kita kan bukan orang kesehatan, bro. Ya, lebih spesifikasinya pengurusan dalam pengurus jenazah. Ya. Ada sedikit pikiran saya yang mengganjal dan bertanya-tanya. Menanyakan hal apa? Apa yang membuat Anda mengganjal di pikiran Anda itu apa? Utang? Bukan itu. Apa? Cewek? Bukan. Apa? Ini sesuai konteks. Oh iya, maaf. Anda bisa serius dulu nggak? Soalnya kita juga pasti bakal ngalamin yang namanya mati. Iya, memang. Dan kita akan menjadi jenazah. Ya. Pada waktunya. Ya. Anda nggak melihat wajah saya serius sekarang? Nah, itu bukan serius. Itu emosi. Gini, baik. Di era kita pada zaman saat ini yang kita ketahui ya kita sedang dilanda musibah dengan salah satu wabah yang menyebabkan banyak sekali korban-korban berjatuhan, yang menyebabkan kematian atau dipanggil ke rahmatullah. Ya. Nah, apa sih yang mengganjal di pikiran saya itu? Yaitu tentang dalam mengurus jenazah tersebut. Ya. Kan dari zaman pandemi saat ini ada banyak korban yang berjatuhan. Diurusnya pun berbeda dengan seperti jenazah-jenazah pada umumnya. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah. Baik. Sebelum kita membahas tentang pengurusan jenazah, kita harus tahu dulu jenazah itu apa. Jadi istilah jenazah itu ya dipredikatkan, disandarkan kepada manusia yang sudah tidak bernyawa, alias mati. Ya, karena yang namanya makhluk hidup, yang namanya makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka akan merasakan mati. Nah, salah satunya makhluk hidup itu ya kita manusia. Nah, manusia bila mana mati itu ada dua predikat. Yang paling halus jenazah. Ada yang agak sedikit kurang pantas, mayat. Ada lagi yang sangat kasar, bangkai. Nah itu yang dimaksud dengan jenazah. Nah sedangkan mengurus jenazah, pengurusan jenazah yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia ketika kita sebelum terlahir ke dunia ini, kita pasti tahu kita tercipta dari apa? Tanah, saripati tanah. Ya, yaitu saripati tanah di dalam Al-Quran itu ya sperma itu atau mani. Bila mana kita keluar mani, apa yang harus kita lakukan? Mandi kan? Mandi junub. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia, terlahir ke muka bumi ini, dan suatu waktu kita dipanggil pastinya oleh Allah, panggilan yang mau nggak mau kita harus siap, yaitu panggilan rahmatullah. Panggil ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah, maka kita pun wajib mandi. Oke. Nah, sebelum jadi manusia sperma, kita ketika keluar sperma itu kita wajib mandi. Bahkan ketika pada akhir ajal pun kita wajib dimandikan. Nah, itu yang disebut dengan pengurusan jenazah ya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tuh. Lalu apa hukumnya mengurus jenazah? Hukum. Nah, hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah atau bisa disebut dengan wajib kifayah. Fardu kifayah di sini, semisal di dalam suatu daerah, satu desa lah, ya, biar gampang dipahami, ada salah satu manusia yang meninggal. Ini penjelasan dari guru saya sewaktu saya masih sekolah dulu. Bila mana satu desa ini membiarkan atau tidak mengurus segera orang yang telah meninggal dunia, tidak mengurus langsung jenazah tersebut, maka semua satu desa itu dosa. Tetapi ada salah satu atau beberapa orang yang mengurusnya, maka gugurlah dosa-dosa itu. Nah, itu wajib kifayah atau fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah yaitu kewajiban yang terwakili oleh salah satu atau beberapa orang muslim. Nah, itu hukumnya. Lalu bagaimana cara kita mengurus jenazah? Hukum sudah tahu ya. Nah, sekarang menginjak kepada cara mengurus jenazah. Oke, di dalam aturan fikih, dalam aturan Islam, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka kita yang masih hidup berkewajiban secara kifayah untuk mengurus dengan cara 4. Yang pertama yaitu dengan cara memandikan, kemudian mengkafani, setelah mengkafani kemudian menyolatkan, setelah menyolatkan baru kita menguburkan, mengebumikan jenazah tersebut. Nah, soal 4 tadi, yang mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Ya, ada pertanyaan? Yang pertama, 1, cara memandikan. Ya. Nah, cara memandikan tersebut bagaimana dengan situasi kita saat ini yang sedang mengalami pandemi dengan mengurus jenazah salah satu yang terkena wabah ini? Apakah ada tata cara tertentu untuk mengurusnya? Karena ini beda dengan jenazah pada umumnya. Baik. Ya, seringkali kita lihat di media-media sosial, berita-berita ya. Seringkali kita lihat di berita-berita atau di media sosial pada umumnya sewaktu pada waktu itu banyak sekali korban yang terkena musibah pandemi ini. Ya, COVID-19. Itu banyak sekali yang sudah dipeti
dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh kesehatan. Bukan berarti kita melepas begitu saja. Kita yakini saja bahwasannya mereka itu sudah diurus sesuai apa yang telah disyariatkan. Jadi dimandikan, ya kan, dikafani, seperti itu. Baik. Disolatkan, lalu dikuburkan. Baik. Masih tentang soal memandikan jenazah. Ya. Kan tadi untuk korban-korban yang berjatuhan karena pandemi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang mati dengan tidak wajar? Contoh seperti kecelakaan yang menyebabkan salah satu bagian anggota tubuhnya ada yang hilang atau tidak utuh. Itu bagaimana? Oke. Saya juga ini pernah bertanya kepada guru saya perihal jenazah yang wafatnya, yang meninggalnya itu tidak utuh dikarenakan kecelakaan, karena ada sebab kecelakaan. Bagaimana cara kita mengurusnya? Itu pernah saya tanyakan dan jawaban beliau seperti ini. Apabila yang kita ketemui anggota-anggota tubuh yang ada, maka itu saja yang langsung diurus, bahkan tidak usah dimandikan karena tidak utuh itu. Nah, kemudian banyak sekali, bukan hanya yang konteks tidak utuh saja. Kecelakaan itu bukan hanya yang tidak utuh saja. Contoh yang kebakaran, yang terbakar, yang sudah gosong, yang hitam. Bila mana kita mandikan, takut terkelupas kulitnya, maka itu tidak wajib dimandikan. Begitu pula dengan orang yang mati syahid, orang yang berperang, berjihad, membela agama Allah. Dan ketika dia wafat, meninggal dunia, maka tidak boleh dimandikan. Jadi, semisal saya berjihad, Anda dengan saya berjihad, membela agama Allah, memakai pakaian ini. Nah, maka pakaian inilah yang pakaian ini tidak boleh dimandikan. Ini sebagai saksi, makanya mati syahid tidak boleh dimandikan, maka dikuburkannya langsung dengan menggunakan ini. Cukup disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, itu adalah salah satu contoh menguruskan orang yang meninggal dengan tidak wajar dan orang yang meninggal dengan keadaan syahid. Ya. Soal memandikan. Pertanyaan kedua yaitu mengkafani. Ya. Apakah ada perbedaan cara mengkafani laki-laki dan perempuan? Baik. Itu pun pernah saya tanyakan dan itu pernah saya praktekkan sewaktu saya masih sekolah. Nah, bila mana si mayit itu berjenis kelamin laki-laki, maka kain kafannya pun 3 lembar. Ya. 1 lembarnya untuk tubuh, penutup tubuh, ya, badan, dan dia di bawah pusar, ya, semacam kayak apa tuh namanya, penutup kelamin lah. Nah, kemudian yang kedua dan ketiganya untuk membungkus semua badannya. Itu untuk berjenis kelamin laki-laki. Yang untuk perempuan, nah itu ada 5 lembar helai kain kafan. Nah, di situ satu, yang pertama untuk membuat kerudung. Kerudungnya, kemudian menutup anggota badannya. Yang kedua, ya, yang ketiga ya, untuk ke bawah semacam kayak penutup samping, kalau bahasa Sunda itu apa? Semacam kayak selimut untuk dari pusar ke bawah. Kemudian yang ketiga sama keempatnya untuk menutup seluruh badannya. Oh, begitu. Ya. Lalu, apakah bisa kita membungkus mayit tersebut selain menggunakan kain kafan? Ya, karena yang dianjurkannya lebih utama itu memakai kain kafan. Ya, kain kafan. Bila mana, dan itu pun harus warna putih ya, jangan kain kafan yang warna-warni. Gitu. Tapi kain kafan yang warna putih. Nah,
Bila mana kain itu tidak ada, Ya. maka diperbolehkan. Karena memang benar-benar tidak ada, tapi mustahil lah. Pasti orang-orang pun banyak yang memiliki dan pedagang-pedagang dipersiapkan pasti. Bila mana tidak ada sama sekali, nah maka ya ditutupi oleh kain yang memang berbahan kain. Itu seperti itu. Saya ingat saya sewaktu masih sekolah dulu. Nah, tadi kan yang pertama memandikan. Ya. Dan yang kedua mengkafani. Ya. Dan yang ketiga yaitu menyolatkan. Apakah sama cara kita menyolatkan mayit perempuan dan mayit laki-laki? Baik. Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi cara menyolati jenazah laki-laki dan perempuan itu beda. Contohnya seperti ini. Bila mana anggap saja asbak ini jenazah ya. Posisi imam ketika menyolati jenazah laki-laki itu di posisi kepala si jenazah tersebut. Nah, kemudian niatnya pun seperti ini. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman, karena jadi imam. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Itu kan takbir yang pertama itu baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua itu baca sholawat. Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau yang panjang bisa diteruskan. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga itu mendoakan si mayit. Allah, karena mayitnya ini laki-laki, jenazah ini laki-laki, maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kemudian takbir yang terakhir, nah itu doa juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian setelah selesai semua lalu salam ke kanan, tidak pakai ruku dan sujud ya. Sholat jenazah itu beda dengan sholat pada umumnya ya, karena sholat jenazah itu tidak memakai ruku dan sujud. Nah, ketika usai semua takbir sampai 4 kali, maka salam, dan salam pun harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Itu bila mana si jenazah itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang konteksnya bila mana yang kita hadapi ini jenazahnya berjenis kelamin perempuan, maka posisi si imam ada di perut. Nah, perut. Cara niatnya pun beda. Yang laki-laki barusan usolli ala hadzal mayyiti. Nah, kalau untuk perempuan usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman bila jadi imam, makmuman bila jadi makmum, lillahi ta'ala. Nah, untuk cara takbir pertama kedua, nah cara takbir yang pertama sama membaca Al-Fatihah, yang kedua takbir kedua membaca sholawat atas baginda Nabi, kepada baginda Nabi. Takbir yang ketiga doa. Tadi kan untuk laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan pada takbir ketiga Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, hu itu tinggal diganti dengan ha. Nah, takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajroha wala tahfinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu takbir yang keempat. Jadi antara takbir ketiga dan keempat
posisi jenis kelamin laki-laki sama perempuan beda, tinggal ganti aja kalimat hu-nya dengan ha semua. Setelah usai baru kita salam, sama salamnya juga harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara menyolati antara jenis kelamin jenazah laki-laki dan perempuan. Ketika saya tanyakan sewaktu saya masih sekolah dulu. Contoh, misalkan kita di suatu tempat ada yang sedang menyolatkan jenazah. Lalu Anda ikut. Dan saya ikut. Dan saya tidak tahu jenis kelamin jenazah tersebut yang sedang disolatkan. Karena dengan sikon waktu yang mepet dan sikon tempat yang penuh, dan saya tidak sempat untuk menanyakan itu bagaimana. Oh, baik. Nah, ini pun pernah guru saya jelaskan. Sewaktu misalkan kita menyolati jenazah karena sikonnya tidak memungkinkan ya, dan kita tidak tahu yang meninggal ini berjenis kelamin apa, laki-laki atau perempuan, cara niatnya seperti apa kan gitu. Kita langsung saja niatkannya usolli alaihi imam, itu niatnya usolli alaihi imam. Jadi saya niat sholat seperti halnya yang diniatkan oleh imam. Nah, itu seperti itu kata guru saya. Caranya tetap takbir. Nah, gimana kan kalau untuk laki-laki Allah maghfirlahu warahmu wa'afi'afu anhu gitu ya. Kalau untuk perempuan Allah maghfirlahu warahmu wa'afi'afu anha untuk takbir yang ketiga. Ya kita, kalau saya pribadi saya yang hu aja. Nah, walaupun nggak mungkin Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'ahu kan nggak bisa. Digabung-gabung double seperti itu. Ya, kita memakai al-maghfirlahu warahmu wa'afi'afu anhu sesuai dengan jenis kelamin Anda. Ya, gitu saja. Cari amannya kayak gitu. Ya, karena kan saya sudah niat sebagaimana yang imam bacakan. Selebihnya yaitu imam yang sudah imam niatkan maksudnya. Ya selebihnya itu pendapat pribadi saja gitu kan. Ya. Kalau misalkan mau pakainya seperti itu. Kalau misalkan logikanya ginilah, kita menyamakan dengan jenis kelamin yang kita punya, gitu kan. Nah, baik, itu tentang menyolatkan. Bagaimana ketika ada jenazah yang mempunyai dua jenis kelamin? Dalam artian dari dia lahir dia sudah mempunyai dua jenis kelamin ganda. Baik. Dan ini pun pernah dibahas juga, seingat saya sewaktu pembahasan tersebut ya. Jenazah yang seperti demikian yang Anda tanyakan itu istilahnya disebut unsa muskil ya. Jadi unsa muskil itu seseorang yang terlahir ke muka bumi ini, ke dunia ini dengan berjenis kelamin ganda, ya kan? Ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Itu bagaimana cara menguruskannya? Jangankan hanya di dalam menyolatkan saja, tetapi dari awal juga cara memandikan, cara mengkafani, kita lihat kata guru saya, ya, beliau menjelaskan kita lihat sewaktu hidup dia lebih cenderung pada psikis yang mana, apakah perempuan ataukah laki-laki. Nah, bila mana semasa hidupnya ternyata alat kelamin gandanya yang aktif itu yang perempuan dan memang psikisnya pun perempuan, maka kita mengatur merawat jenazahnya ini dengan cara perempuan atau sebaliknya gitu. Baik. Jadi dengan kehati-hatian ya, Masya Allah. Nah, ulama kita itu sangatlah hebat ya. Sangatlah diberi karunia oleh Allah segudang ilmu dengan kehati-hatian ijtihadnya, maka kita sebagai umat muslim harus bersyukur asal kita mau ya memahami, mendalami dalam hal-hal tata cara seperti ini pun dijelaskan dengan
sedemikian rupa dengan sedetail mungkin. Nah itu. Baik, ada lagi? Nah, baik, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, yaitu masalah menguburkan jenazah. Ya, menguburkan jenazah. Ya, apa? Apakah ada aturan-aturan tertentu untuk menguburkan jenazah tersebut? Ya, baik. Kita misalkan dalam menguburkan jenazah ya. Memandikan sudah, mengkafani sudah, menyolati sudah, lalu yang terakhir itu menguburkan, mengebumikan si jenazah tersebut. Nah, sewaktu saya masih praktek, guru saya bilang, kita harus tahu mana letak kepala si jenazah dan mana letak kakinya. Nah, bila semisal ini anggap saja arah ini kiblat ya, dan ini kuburan, berarti kepala ada di sebelah sini, ya kan? Kepala ada di sini, ya, karena menghadapi ke sebelah kanan. Nah, kemudian si mayat dimiringkan ke arah kiblat, itu dalam posisi jenazah. Sekarang ukuran ya mungkin diameter kedalaman kuburan itu yaitu 2 meter, 2,5 meter atau 2 meter saja cukup. Yang penting tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam. Sekiranya tidak bisa sekiranya tidak tercium bau bangkai satu saat, sehingga bisa menyebabkan dikhawatirkan ada hewan-hewan buas yang menggerogoti kuburan itu, menggali kuburan itu, sehingga kuburan itu jadi terhancur. Nah, maka dari itu ada 2 tipe di dalam kuburan itu. Ada yang semacam bila dari pinggir ya, misalkan semacam model sepatu itu, ke bawah seperti ini, lalu ditarik ke sini, gitu. Maka si mayit di sini dimasukkan ke lubang itu dan kemudian diganjal oleh beberapa tanah, ya, seperti bola-bola itu biasanya, lalu ditahan oleh kayu berjejeran, lalu ditutup. Nah, itu dengan cara model yang sepatu gini. Kalau saya menggambarkan sepatu lah biar gampang. Gitu. Nah, ada yang seperti ini biasa, kemudian di tengah-tengahnya dibolongin pas sesuai dengan ukuran panjang si mayit itu. Nah, seperti ini. Jadi gini. Gitu. Nah, di sini si mayit disimpan di tengah-tengah, tetap menghadap kiblat, kemudian ditumpuk di atasnya kayu itu. Nah, seperti itu. Itu adalah tata cara menguburkan jenazah. Iya. Nah, pertanyaan keempat itu sudah terjawab, dan satu lagi nih, boleh? Ya, silakan. Bonus. Setelah usai kita mengurus jenazah, apa ada hal lain yang perlu kita lakukan? Ya, yang dilakukan oleh kita ketika ada ya orang yang meninggal dunia, entah itu sahabat, entah itu kolega, atau orang-orang terdekat kita lah, tetangga, ya. Kita ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama takziah, yang kedua ziarah kubur. Maaf, takziah itu apa? Nah, takziah itu yaitu kita mengunjungi kepada sahibul musibah yang ditinggal wafat, ya, oleh jenazah. Jadi kita mengunjungi keluarga jenazah dengan tujuan untuk memotivasi, menghiburnya agar tidak terlalu larut di dalam kesedihannya. Dan kita selalu memotivasi dengan menghiburnya, dengan memotivasinya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Itu takziah.
seperti itu. Dan dengan ziarah itu apa? Nah, ziarah kubur. Dan ziarah kubur ini kita mengunjungi kuburan, baik itu kolega kita, bisa jadi nenek kakek kita, atau bahkan orang tua kita yang sudah mendahului kita, dengan tujuan untuk mendoakannya agar diberi keselamatan, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkannya yang paling mulia di sisinya. Itu. Dan apakah itu diwajibkan? Nah, kalau untuk diwajibkan tidak, tapi dianjurkan. Kita, ya logikanya saja, bila mana Anda memiliki rumah, ya, apakah Anda tidak mau berkunjung ke rumah orang tua Anda? Gitu. Memang ya, berdoa bukan tidak hanya bisa di kuburan, dimanapun kita bisa berdoa, tetapi secara etika kita mendoakan orang tua tapi kita tidak pernah menemuinya, itu bagaimana perasaan Anda? Bila mana Anda menjadi orang tua, mempunyai anak, lalu anak Anda pergi, sudah berkeluarga, sudah memiliki rumah sendiri, hanya lewat by phone saja, tapi tidak pernah ketemu dengan Anda, itu bagaimana perasaan Anda? Kalau menurut saya pribadi sih agak kurang gitu. Nah, ada sedikit mengganjal, kurang memuaskan itu gitu. bagi yang hidup ya, jadi kurang afdol rasanya. Ya. Bila mana kita berkunjung, nah, itu berarti cara etika kita mengunjungi, baik itu orang tua kita, ya, atau nenek kakek kita, bahkan teman-teman kita yang sudah mendahului kita, nah, dengan tujuan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosanya, ya kan? Kemudian diberikan yang terbaik di sisinya. Gitu. Baik, itu adalah tata cara mengurus jenazah. Cukup saya pahami tentang tata cara mengurus jenazah dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan di pembahasan kita kali ini mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga kita tidak ada keraguan lagi dan tidak ada perasaan yang mengganjal dalam tata cara mengurus jenazah tersebut. Ya. Dan kita cukup akhiri sampai di sini saja. Apabila ada tutur kata ucap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, baik dari penjelasan kami yang kurang, ya kami mohon maaf, karena kami insan makhluk khata'un nisyan, lagi-lagi yaitu manusia yang tak luput dari lupa dan kesalahan. Saya Nur Huda dan saya Sekian Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.